فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan adab, masih di level keempat, yaitu di muka surat 81. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala wa akhadna fil adabi ma'al kabir. Ini murajaah berarti ya. Kita telah mengambil juga di dalam pelajaran adab-adab dengan orang tua, orang kabir, yaitu orang yang lebih tua, lebih besar. Annahu yanbaghi laka an tukrima man huwa akbaru mink. Semestinya Anda memuliakan orang yang lebih tua daripada Anda. Telah kita lewati hadis-hadis yang sahih, di antaranya adalah laisa minna man lam yuwaqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li alimina haqqa. Hadisnya sahih li ghairi. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, orang yang tua di antara kita, tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kita, dan tidak mengetahui hak orang alim di antara kita. Hadisnya sahih li ghairi. Baik, menunjukkan mereka punya hak dimuliakan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisyaibati fil Islam. Kurang lebih lafadznya demikian, ikrami dzisyaibah. Termasuk dari mengagungkan Allah adalah memuliakan orang yang sudah beruban. Ini semua masuk di dalam keumuman dalil-dalil tadi. Baik, keumuman pembahasan ini. Wa tata'addaba fil khitabi ma'ah, dan beradab di dalam berbicara dengannya. Ya, ini hukum asalnya. Sebagaimana kita ingin dihormati oleh orang yang lebih muda, hendaknya kita juga menghormati orang yang lebih tua, karena balasan sesuai dengan jenis amalan. Baik, kecuali dalam perkara yang sangat khusus, maka itu keluarnya adalah dengan dalil khusus. Seperti bagaimana Nabi Musa berkata kasar kepada ayah angkatnya. Siapa ayah angkatnya Nabi Musa? Siapa ayah angkat Nabi Musa? Siapa bapak asuh Nabi Musa? Siapa? Iya, Fir'aun. Jelas umurnya lain. Fir'aun merawat Nabi Musa sejak bayi, yaitu dengan takdir Allah Ta'ala. Tapi karena Fir'aun membangkang, jahat, durhaka kepada Allah, tidak mau diajak bicara dengan halus, akhirnya Nabi Musa bicara kasar kepada dia. Jadi sesuai kadarnya, ini dalam keadaan yang khusus. Tapi secara umum kita disuruh untuk menjaga adab-adab yang baik dengan orang yang lebih tua. Wa tukrimahu fil majlis, Anda memuliakan dia di majlis, yaitu misalkan kita datang bersama-sama, kita utamakan agar beliau memilih tempat duduk lebih dulu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari sejumlah salaf, agar mereka yang didahulukan untuk memilih tempat duduk. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ketika Ibnu Umar datang, maka para tabi'in langsung berdiri untuk mempersila beliau, menyilahkan beliau duduk lebih dulu, tapi beliau tak mau disikapi macam itu. Ini tawaduknya beliau. Untuk memilih tidak perlu seperti itu, karena beliau memakai hadis yang lain, man sabaqa ila majlis fahuwa ahaqqu bihi min ghairi. Barang siapa lebih dulu tiba di suatu majelis, maka dia lebih berhak dengan tempat duduk itu daripada orang yang lain. Cuma kitanya yang lebih muda berusaha menghormati dia, mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Musa al-Ash'ari terkait dengan apa itu? Kabir-kabir, yaitu dahulukan yang besar di dalam pemberian. Kabir, iya. Demikian pula dalam hadis Hayyisah, hadis muttafaqun alaih juga, tatkala yang muda mau bicara, maka Nabi mengatakan kabir-kabir, dahulukan yang lebih tua. Bukan berarti yang muda harus diam terus, tapi biar yang tua bicara,
Kalau perlu dilengkapi, dilengkapi. Kalau perlu diperbaiki, diperbaiki. Baik. Tapi biarkan mereka yang bicara lebih dahulu, baru kemudian yang muda menambahkan atau melengkapi atau memperbaiki dan seterusnya. Baik. Kemudian wa ta'taniya bi khidmatih, dan Anda melakukan inayah, yaitu sangat memperhatikan untuk berkhidmat, melayani dia. Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, tatkala Ibni Abbas radhiyallahu anhuma mendapati Ubay bin Ka'ab, mendapati Zaid bin Sabit Al-Ansari naik di atas keledai, kalau tak salah keledai ya. Maka Ibnu Abbas memegang tali dari keledai itu untuk yakutu itu artinya apa ya? Menuntunnya. Maka Zaid bin Sabit mengatakan, wahai Ibnu Abbas, tinggalkan macam ini, yaitu beliau tak ingin dilayan macam itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Demikianlah kami diperintahkan untuk berbuat kepada ulama kami, kalau tak salah, atau bi akabirina, orang yang lebih besar, yaitu kita tuntun untuk menghormati dia. Ya kalau dia naik hilak, tak perlu dituntun gimana. Tapi ini untuk yang masuk akal, pakai kuda dan keledai atau onta macam itu. Maka kemudian Zaid bin Sabit turun, kemudian mengatakan kepada Ibnu Abbas, arini yadak, perlihatkan kepadaku tanganmu. Kemudian setelah ditunjukkan, maka beliau mencium tangannya Ibnu Abbas, mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Demikianlah kami diperintahkan untuk berbuat kepada ahli bait dari Nabi kita, yaitu mencium tangannya. Yang ahli bait memang ahli bait ya, bukan yang membeli nasab. Di Indonesia banyak ditawari, kalau mau beli nasab dapat harga sekian juta, Anda tahu-tahu jadi Habib, nasab ke Rasulullah. Tapi ini palsu, tentunya haram. Tapi yang betul-betul dari keluarga Nabi dan dia orang soleh, tidak mengapa kita cium tangannya, dan memang dia sangat layak untuk dihormati. Yang orang soleh ya, bukan orang yang mengajak kepada kesyirikan. Dan contoh seperti ini banyak disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf, bagaimana cara berkhidmat kepada orang yang lebih tua. Wastima'i kalamih, yaitu menyimak ucapannya, mendengar ucapannya. Kita yang muda saja ingin suara kita didengar, tidak disia-siakan. Apalagi yang tua, dia lebih berhak untuk ucapannya didengar. Didengar bukan mengekor dan kita taklid, tapi didengar, diperhatikan. Yang sesuai syariat diikuti, yang tidak sesuai ya ditinggalkan, tanpa kita menghinakan dia. Wa anna hadza min ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya ini termasuk dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhadna fi adabi ta'amuli ma'al muslimin, kita juga telah mengambil pelajaran di dalam adab-adab bermuamalat, bergaul dengan sesama kaum muslimin. Yang pertama, annahu yambaghi an tuhibba lahumul khair. Semestinya Anda menyukai kebaikan tercurah kepada mereka. Kama tuhibbuhu li nafsik, sebagaimana Anda menyukai itu untuk diri Anda sendiri. Dohirnya ma di sini adalah ma masdariyah, kama habbatika iyyahu li nafsik. Ma-nya ma masdariyah dohirnya. Berarti ma dengan fi'il mudhari'nya fi ta'wilil masdar, kama habbatika atau kahubbika. Siapa yang ingat hadis ini ya? Wa anna hadza min alamatil iman, dan bahwasanya ini termasuk alamat iman. Siapa yang ingat hadisnya? Iya ya. Aywa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, yaitu dengan keimanan yang sempurna, salah seorang dari kalian sehingga dia menyukai, mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya apa yang dia sukai, dia cintai untuk dirinya sendiri, yaitu kebaikan. Hadisnya siapa ini? Hadis siapa ini? Ya? Ya, Anas bin Malik, riwayat lengkap. Iya, Bukhari Muslim, tayyib.
Apakah ini dicontohkan oleh Nabi? Ya jelas, Nabi bukan hanya memerintah, tapi juga mencontohkan. Dalil banyak sekali disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, praktek yang seperti itu. Baik. Dan Allah Ta'ala telah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, azizun 'alaihi ma anittum, yaitu terasa berat baginya perkara yang menyusahkan kalian, harisun 'alaikum, sangat bersemangat kebaikan itu tercurah pada kalian, bil mu'minina raufur rahim, penuh belas kasihan dan sangat menyayangi kaum mukminin. Makna-makna tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir terhadap tafsir ayat ini, ayat At-Taubah ini. Jadi Nabi pun memang seperti itu, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan, suka kebaikan tercurah kepada kaum muslimin, tidak menyembunyikan untuk dirinya sendiri. Adapun kalau kita tahu faidah, tahu cara belajar yang bagus, pengambilan ilmu dengan cepat, metode yang bagus, tapi kita sembunyikan, dikhawatirkan nanti tidak diberkahi. Seperti dulu diceritakan oleh Syekhuna Ahmad Asy-Syami rahimahullahu ta'ala, beliau salah satu pengajar tua dalam masalah silsilah akidah dulu di Damaj, dulu sebelum fitnah ada nih. Cuma beberapa tahun setelah itu tak tahu beliau pergi kemana, apakah balik ke Syam kemana tak tahu. Nah, menyebutkan dulu di zaman Syekh Mukbil ada murid senior yang hebat sekali. Dia tahu metode khusus untuk mempelajari fikih dengan cepat, tahu fikih dengan tepat dan seterusnya. Memang ada metode-metodenya itu, tidak sembarangan belajar. Cuma ketika teman-teman pada minta diberi tahu caranya gimana, dia bilang, ini untuk saya sendiri, kalian cari sendirilah. Akhirnya malah tidak diberkahi, hilang dia, tidak sempat menulis, tidak sempat mengajarkan, dan tidak sempat membuahkan hasil buku apapun, tidak diberkahi karena kedekut, pelit dia. Padahal ilmu kalau dia disedekahkan, diajarkan, tidak akan mengurangi ilmu dia, bahkan akan berkembang dia itu. Kemudian yang kedua di sini, wa annal kabira yarhamus shaghir. Kita telah mengambil pelajaran juga bahwasanya orang yang besar mengasihani, menyayangi orang yang kecil. Yang lebih muda. Was-shaghir yahtarimul kabir, yang kecil, yang muda menghormati yang tua. Wa anna hadza min alamati kamalil iman, dan ini termasuk alamat kesempurnaan iman, seperti yang telah dilewati pembahasan masalah ini, menghormati orang yang lebih besar. Adapun kalau dalil ini menggabungkan antara apa ini ya, menghormati yang lebih besar, menyayangi yang lebih kecil, tadi juga disebut juga sebenarnya sih ya. Sudah disebut juga dalilnya. Kemudian yang berikutnya, wa anna ikramal dhaif minal iman. Kita juga telah mendapatkan bahwasanya pemuliaan tamu termasuk dari iman. Siapa yang ingat dalilnya? Siapa yang ingat ya? Ya. Aywa, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ingat tak riwayat siapa? Riwayat siapa? Aywa, Bukhari Muslim. Sahabatnya siapa? Ingat tak sahabatnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Aywa, Abu Hurairah. Hah? Letih. Sedikit lagi. Kemudian wa anna adiyatal jar, kita juga sudah mendapatkan pelajaran bahwasanya mengganggu tetangga muharramah, yaitu itu diharamkan. Baik. Bahkan apa? Mengganggu 10 rumah itu yang lain masih lebih ringan daripada satu rumah tetangga, seperti yang telah kita lewati pembahasan itu. Kalau tak salah hadis siapa? Siapa yang ingat ya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah kalau tak salah hadis itu, menunjukkan betapa besarnya hak tetangga kita, hak jiran kita. Baik. Wa laysat min akhlaqil mu'minin, dan bukan termasuk dari akhlak mukminin, yaitu apa? Mengganggu tetangganya. Siapa yang ingat dalilnya? Siapa yang ingat dalilnya? Masalah tak boleh mengganggu tetangga. Iya, ya. Kembali ke hadis yang sama. Mangkani yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzijarah. Hadisnya tadi juga Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Baik. Dan juga datang dari siapa? Abi Shuraih Al-Khuzai, riwayat Bukhari Muslim juga. Baik. Kemudian fayam bagi antuhsina ila jarik,
maka semestinya Anda berbuat kebajikan kepada tetangga Anda itu. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Di sebagian riwayat itu, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat kebajikan kepada tetangganya. Dan juga hadis Bukhari dari siapa? Abi Dzar Al-Ghifari, kalau tak salah, siapa yang ingat hadisnya? Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu man huwa ya Rasulullah? Qal man lam ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, tidak beriman orang tersebut. Setelah mengucapkan 3 kali dan ditanya siapa dia, Nabi mengatakan yaitu seseorang yang mana tetangganya tidak aman dari bahaya dia. Baik. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini, wa akhadna, dan kita juga telah mengambil annal muslima daiman yuraqibullaha ta'ala, bahwasanya muslim itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ia beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka yakin Allah itu melihat kita. Wa ayya'lam wa ya'lama annallaha muttali'un alaih, dan dia tahu bahwasanya Allah melihat dia, mengawasi dirinya. Baik, ini hadis siapa? Ingat enggak hadis tentang itu? Tentang ihsan. Hadis siapa itu ihsan? Anas. Bukan, sedikit lagi. Iya, Umar bin Khattab, riwayat Muslim. Hadis lain lagi siapa? Sahabat satu lagi. Wah, Thayyib Firdaus. Riwayat Abu Hurairah, riwayat. Ayo Thayyib, kita apa belajar? Muttafaqun alaih. Nah, yang besar menghafal, yang kecil tak apa, ditalkin dulu, lama-lama hafal juga. Nah, yang besar insya Allah sudah hafal. Kemudian fa idza kana halul muslimi kadzalik, maka jika keadaan muslim seperti ini, walaupun tidak ada CCTV, walaupun tidak ada, kalau di Indonesia bilangnya apa ya, BPK ya, Badan Pengawas Keuangan, tetap dia tak mau corruption. Nah, ini baik. Baik, merasa Allah mengawasi dia. Baik, jika keadaan muslimin seperti ini, fa innahu yastabidu anil asya'il muharramah, dia akan menjauh dari perkara-perkara yang diharamkan. Wa ya'malu al asya'al hasanah, mengerjakan perkara-perkara yang baik, seperti yang walaupun tidak ada orang yang melihat, seperti yang biasa dilakukan oleh para salaf. Kalau tak salah siapa ya? Ali bin Zaid bin Ali Zainal Abidin kalau tak salah, atau Husain bin Ali, yang mana setiap malam beliau sering keluar membawa bahan makanan, diletakkan di depan rumah orang miskin. Orang miskinnya tak tahu siapa yang berbuat ini. Nah, setelah beliau wafat baru ketahuan, ternyata beliaulah yang berbuat. Nampak dari belakangnya ada nampak keras dan kasar, calar-calar, karena sering membawa memikul gandum banyak-banyak. Baik. Walaupun tentunya kita tidak disuruh merahasiakan seluruh amalan, nanti keliru juga. Nabi tidak mencontohkan seluruh amalan kebaikan dirahasiakan, nanti malah dituduh tidak beramal. Tapi ada amalan untuk ditampakkan, ada amalan yang cukup antara kita dengan Allah, dan seterusnya semacam itu. Ilahuna wallahu a'lam.